Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia agung yang penuh dengan keistimewaan. Seorang Muslim sudah seharusnya meneladani perilaku yang dicerminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Keempat sifat wajib Rasul tersebut antara lain sidik atau benar dan jujur, amanah yaitu dipercaya, tabligh yaitu menyampaikan, dan fatonah yang artinya cerdas. Lawan dari sifat wajib adalah sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul antara lain ghishib atau dusta, khianah atau curang, kitman menyembunyikan, dan baladoh atau sifat mustahil bagi Rasul ini pastinya tidak ada pada diri seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain memiliki sifat wajib Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ternyata punya keistimewaan. Sedikit orang yang mengetahui keistimewaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa sajakah keistimewaan yang dimiliki oleh junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insyaallah. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini adalah dalil yang menjelaskan tentang keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai bayangan. Dalam kitabnya Subulul Huda wa Rasyad, Muhammad bin Yusuf As-Salihi mengutip pendapat Ibnu Sab bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki bayangan. Pasalnya beliau sementara cahaya tidak akan mengeluarkan bayangan jika tersorot dengan cahaya lain. Ibnu Sab menyebutkan beberapa keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antaranya bayangan beliau tidak tampak pada cahaya. Pasalnya beliau adalah cahaya, sehingga jika beliau berjalan di bawah sinar matahari atau cahaya bulan, tidak akan tampak bayangan pada. Lalu yang kedua, hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap terjaga meski kedua matanya terpejam. Keistimewaan lainnya, hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidur walaupun kedua matanya tertidur. Hal itu diakui langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh istrinya Siti Aisyah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf pernah bertanya kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana sholatnya Rasulullah pada bulan Ramadan. Siti Aisyah menjawab, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau tunaikan 4 rakaat. Jangan kau tanyakan bagus dan lamanya. Kemudian beliau tunaikan lagi 4 rakaat. Jangan kau tanyakan bagus dan lamanya. Kemudian beliau tunaikan lagi 3 rakaat. Siti Aisyah berkata, aku sempat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum menunaikan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya walau kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidur. Hadis riwayat Imam. Yang ketiga, tidak pernah menguap. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari bahwa para nabi tidak pernah menguap, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, menguap adalah perkara yang tidak disukai Allah dan disenangi oleh setan. Pasalnya, menguap disebabkan oleh banyaknya makan, kenyangnya perut, dan miskinnya badan, sehingga berujung pada malasnya beribadah. Sementara para nabi terjaga dari perkara-perkara yang mengurangi derajat kesuciannya. Hal itu dikuatkan dalam sejumlah hadis, di antaranya menguap itu berasal dari setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah semampu mungkin. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berkata "hah", maka setan tertawa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan dalam hadis yang lain, setan disebutkan turut masuk ke dalam diri seseorang manakala dirinya menguap. Jika salah seorang dari kalian menguap di saat sholat, maka letakkanlah tangan pada mulutnya. Sesungguhnya setan turut masuk bersamaan dengan menguap. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang selanjutnya, yang keempat, kotoran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserap oleh bumi. Dalam Sirah Nabawiyah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bagaimana pengalaman Laila, pelayan Siti Aisyah, yang tidak ada bagi bekas apapun setiap kali memasuki tempat buang menjadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Laila, pelayan Siti Aisyah, pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, setiap engkau keluar tempat buang hajat, aku memasukinya, namun aku tidak mendapati apa-apa. Beliau menjawab, sesungguhnya kami, wahai golongan para nabi, tubuh kami tumbuh pada ruhnya para penghuni surga. Kotoran apapun yang keluar dari kami pasti akan diserap bumi. Lihat kitab dari Imam Ibnu Katsir, As-Sirah Nabawiyah. Demikianlah ulasan tentang 4 hadis keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.